Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita mulai pelajaran belajar, kita membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wal mu'minin. Amin. Ya, selamat pagi semua yang hadir walaupun ataupun yang tidak hadir, yang di rumah, yang di asrama, semuanya. Sebelum mulai pelajaran, ya, dipersiapkan dulu alat-alatnya. Kita hari ini akan belajar, yaitu pelajaran apa? BPI. Apa itu kepanjangan dari BPI? Bimbingan praktek ibadah. Ya, ibadah apa? Ibadah agama Islam. Karena dalam ilmu itu kita bisa menguasai ilmu itu dengan dua cara, yaitu satu teori, dua praktek. Kalau cuma teori kadang kurang paham, kurang yakin, kurang mantap, kurang terbukti. Jadi ini ada pelajaran praktek, yaitu praktek bimbingan praktek ibadah. Jadi ibadah nanti akan diberi bimbingan untuk mempraktekannya. Karena kalau cuma teori itu kadang ya kurang paham. Karena kalau kita tidak paham dengan agama, kita tidak bisa menjalankan agama. Jadi ibadah itu ada ibadah wajib, ibadah sunnah. Nah, ibadah wajib atau yang paling wajib disebut dengan ibadah pokok. Apa ibadah pokok itu? Ya, sholat. Benar sekali. Ibadah paling pokok yaitu sholat. As-sholatu ra'sul ibadah. Jadi seseorang belum dikatakan ibadah kalau belum menjalankan sholat. Ya, sholat yang wajib ada berapa? 5. Apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, itu kalau di orang Jawa itu dicocokkan sama tulisan Islam. Islam itu I, isya, S, subuh, L, luhur, A, asar, M, maghrib. Ya, jadi kalau kita kurang satu, itu kita belum Islam. Semua tadi nggak subuhan, berarti itu cuma ilam, ya, nggak Islam. Terus umpama nggak isaan, oh berarti cuma selam, ya, belum Islam. Ya. Islam itu ISLAM, ya, 5 waktu itu harus dijalankan, sholat 5 waktu. Terus sholat itu ada syarat wajibnya atau ada syarat sebelum melakukan sholat. Apa itu? Sholat itu satu syarat wajibnya adalah itu caranya. Sholat itu satu wajib suci atau ya suci dari hadas dan najis. Ya, sebelum sholat kita harus suci dari hadas dan najis. Kalau di tubuh kita, kalau di pakaian itu cukup suci dari najis. Kalau di tempat itu ya cuma suci dari najis. Karena kalau hadas itu cuma ada di dalam tubuh, ya. Kalau di pakaian atau tempat itu enggak hadas. Maka
juga nggak perlu diwudui. Yang wajib wudu itu orangnya ya. Nah, maka yang hadas itu orangnya. Apa itu hadas? Hadas, ada yang tahu hadas? Sesuatu yang menyebabkan wajibnya wudu. Hadas itu ada dua. Hadas apa? Hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Dengan berwudu. Ya. Bagaimana cara membersihkan hadas besar? Dengan mandi wajib atau disebut dengan mandi besar. Ya. Bagaimana cara mensucikan najis? Najis ada berapa? Najis ada berapa? Apa itu najis? Sesuatu yang menyebabkan tidak sahnya sholat ya, atau kotoran yang wajib disucikan, dibersihkan. Itu namanya najis. Najis ada tiga, yaitu najis satu najis ringan ya, kalau bahasa Indonesia najis ringan itu disebut dengan najis mukhafafa ya, itu najis ringan. Yang kedua najis sedang ya, kalau bahasa Arabnya disebut dengan najis mutawasito ya. Yang ketiga najis berat disebut dengan najis mughalladzah atau najis berat ya. Bagaimana cara mensucikan najis paling ringan? Contohnya apa? Najis paling ringan. Najis paling ringan, najis mukhafafa. Ada yang tahu? Yaitu air kencing bayi laki-laki sebelum makan selain nasi ibu ya. Itu air kencingnya cuma najis mukhafafa. Dan bagaimana cara mensucikannya? Itu cukup diciprati dengan air yang kena najis. Umpama ini kalian punya adik laki-laki, tapi yang perempuan enggak ya, yang laki-laki. Anak bayi laki-laki dia belum makan selain nasi. Itu dia ngompol ya. Kita cukup ciprati saja yang kena ngompol tersebut. Itu sudah suci. Atau hati-hati itu di hidung kucing itu kalau berair itu najis ya. Tapi najisnya mukhafafa. Najis paling ringan. Cara mensucikannya cukup diciprati dengan air. Seret-seret. Nah, nggak perlu menghilangkan bau, warna atau rasanya. Yang kedua najis sedang disebut dengan najis mutawasito. Itu cara membersihkannya gimana? Cara mensucikannya harus menghilangkan tiga perkara. Satu yaitu warnanya, dua baunya, tiga rasanya ya. Insya Allah kalau bau dan warna itu hilang, rasanya insya Allah hilang ya. Jadi kadang nggak perlu itu diteliti rasanya ya kan. Contohnya apa najis mutawasito? Kotoran manusia, kotoran hewan ya, yang cair maupun yang padat ya. Yang cair seperti air kencing ya. Air kencing itu najis mutawasito ya, kecuali itu kotoran babi dan anjing. Selain hewan itu najisnya mutawasito, najis ringan. Yaitu cara mensucikannya harus hilang tiga perkara. Satu warnanya, dua baunya, tiga rasanya ya. Kalau kalian itu terkena tai ayam seumpama, bajunya terkena tai ayam, bagaimana cara mensucikannya? Kalian lihat dulu masih ada enggak warnanya itu. Oh, sudah enggak ada warnanya. Coba dicium, ada enggak baunya? Oh, udah enggak ada. Nah, itu enggak perlu dijilat. Insya Allah kalau warna dan bau sudah hilang, itu rasanya juga hilang ya. Jangan rasanya dulu ya. Kalian ngetes
setelah kena kotoran ayam seumpama, waduh ini kotoran ayam apa bukan ya, nggak dicium, nggak dilihat, tapi langsung dijilat, ya kan. Jadi pertama itu bau atau warnanya dulu ya. Insya Allah kalau dua ini hilang, rasanya hilang. Ya, itu kotoran. Yang ketiga, najis berat, disebut dengan najis mughaladzah. Bagaimana cara mensucikannya? Disiram dengan air 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah atau pasir, ya. Apa itu? Apa contohnya najis mughaladzah? Babi dan anjing, ya. Babi dan anjing itu najis berat, ya. Kalau kita sampai menyentuh atau kita kena sesuatu darinya, itu kita mensucikannya harus dibasuh 7 kali, dan salah satunya itu menggunakan tanah atau pasir, ya. Kalau itu belum dilakukan, belum suci. Kalau belum suci, belum sah sholatnya, ya, karena masih ada najis. Nah, sebelum sholat kita harus meneliti dulu apa badan kita itu sudah suci dari hadas kecil maupun besar. Yang kedua, apakah badan kita sudah suci dari najis? Najis ada 3, apa? Mukhafafah, mutawasithah, mughaladzah. Nah, yang kedua, pakaian kita sudah suci dari najis apa belum? Setelah pakaian kita memang sudah bersih, tempat kita suci dan bersih dari najis apa belum? Nah, baru kemudian kita melakukan sholat. Nah, itu yang sering kita lakukan, yaitu kita membersihkan hadas kecil, ya. Karena kebanyakan orang itu kita kalau mau sholat, mungkin pakaian sudah disiapkan, tempat sudah disiapkan, ya, di mushola, di masjid ataupun di rumah, di ruangan itu biasanya disediakan khusus untuk sholat. Itu tidak perlu menata lagi, tapi badan kita, kita nggak tahu berapa menit, berapa jam kemudian kita berhadas, ya. Berhadas. Hadas itu yang membatalkan wudu itu ada berapa? Sebutkan salah satu apa? Keluar sesuatu dari 2 jalan yang di bawah itu, ya. Entah itu gas ataupun kotoran, ya. Itu kita berhadas kecil, dan cara mensucikannya kita berwudu, ya. Wudu. Nah, maka wudu itu sangat wajib. Sholat itu nanti tergantung kita membersihkan atau kita tergantung dengan wudunya. Kalau wudu kita jelek, maka sholat kita jelek. Kalau sholat kita jelek, berarti ibadah kita jelek. Kalau ibadah kita jelek, kita mati di tempat yang jelek. Mana tempat yang paling jelek? Di neraka. Maka kita awali dengan wudu itu harus diusahakan yang baik betul wudunya. Misalnya kalau wudunya benar, nanti sholatnya benar. Kalau sholatnya benar, ibadahnya benar, kita ditempatkan yang tempat yang paling enak. Nah, wudu itu tergantung pembelajaran kalian ini sungguh-sungguh apa enggak. Kalau kalian itu enggak belajar dengan sungguh-sungguh, nah, wudu pun enggak akan menjadi bagus, ya. Wudu akan tidak benar. Wudu itu apa saja rukunnya wudu? Rukunnya wudu pertama gimana? Wudu membasuh atau membasuh telapak tangan sekitar sini saja. Ini, ya, kita basuh dulu, karena nanti alat yang untuk mengambil air atau meratakan air itu kedua tangan ini. Jadi sebelum kita gunakan, kita bersihkan dulu. Nah, bersihkan dulu, kemudian berkumur-kumur, ya, karena nanti kita akan banyak membaca doa
Kalau kita membaca doa itu kan dengan lisan. Jadi lisan kita juga harus bersih. Lisan kita cuci. Nah, lisan ini sangat berhubungan dengan hidung. Hidung juga harus dibersihkan. Jadi sambil kumur-kumur itu disunahkan langsung ngisap, dimasukkan air itu dalam hidung, tapi jangan keras-keras. Yang penting air itu masuk saja. Nah, ini sambil dihirup, nah, masuk tapi nggak usah dalam-dalam. Itu langsung ditelan boleh, itu menurut kesehatan juga nggak apa-apa, atau dikembalikan juga nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau bisa bersamaan itu lebih baik, atau sendiri-sendiri kalau takut, seumpama takut keterusan nanti masuk ke dalam, nah itu sendiri-sendiri, mulut sendiri, hidung sendiri ya. Terus disunahkan itu setiap anggota yang dibasuh itu berapa kali? 3 kali ya. Karena kalau cuma 1 kali itu masih meragukan. Kadang itu ada yang kurang, kadang kita kurang teliti, ada yang kelewatan. Insya Allah kalau 3 kali itu rata. Jadi 3 kali, hidung 3 kali. Tapi kalau bersamaan itu kita berkumur sambil menghisap dari hidung itu 3 kali sudah dihitung. Hidung dia 3 kali, mulut dia 3 kali. Setelah itu kemudian apa? Membasuh muka atau wajah sambil berniat. Niat dulu gimana? Nawaitul wudu'a hadza